Om Swastiastu. Mari belajar agama Hindu di kelas 5 SD. Selamat pagi anak-anak. Kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Proses perkembangan agama Hindu di Indonesia, agama Hindu merupakan agama tertua di dunia. Dari negara India, agama Hindu kemudian berkembang ke negara lain, termasuk Indonesia. Agama Hindu pertama kali muncul di lembah Sungai Sindu. Agama Hindu juga sering disebut dengan sebutan Sanatana Dharma, yang artinya agama yang kekal dan abadi, dengan kitab sucinya yang bernama Weda. Kata Hindu sendiri berasal dari kata Sindu yang sering diucapkan oleh orang-orang Persia yang datang ke India untuk berdagang. Karena lafal mereka berbeda dengan mengucapkan huruf H dan S, maka jadilah Hindu. Berikut Maharesi yang paling berjasa menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia adalah Maharesi Agastya. Melalui perjalanan yang sangat panjang, beliau menyebarkan ajaran agama Hindu. Berkat keberanian dan kemuliaan beliau mendapat julukan Agastya Yatra, yang artinya menunjukkan perjalanan suci dan berani, serta sebutan Pita Segara, yang artinya bapak dari lautan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan memperhatikan peta penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia. Agama Hindu menyebar dari India ke Indonesia melalui jalur darat dan jalur laut. Yang menjadi faktor penyebab perkembangan agama Hindu di Indonesia yaitu yang pertama, peran para Brahmana yang berperan penting menyebarkan ajaran Hindu melalui pendidikan, upacara keagamaan, dan pengajaran kitab suci Weda. Yang kedua, hubungan perdagangan, yang mana para pedagang dari India melakukan interaksi dagang dengan para penduduk lokal Indonesia sehingga terjadilah pertukaran budaya agama Hindu. Yang ketiga, terjadinya perkawinan antara penduduk lokal Indonesia dengan orang-orang India sehingga menyebabkan perpaduan budaya dan penyebaran agama Hindu. Yang keempat, alkulturasi budaya. Terjadinya proses pencampuran budaya India dengan budaya lokal Hindu seperti contoh adanya arca dan candi-candi di Indonesia serta cerita Ramayana dan Mahabharata. Lebih lanjut, kita akan pelajari kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang berdiri pada abad keempat dan menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini dipimpin oleh raja, yakni Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, puncak kejayaan dari kerajaan Kutai ini adalah ketika dipimpin oleh raja yang bernama Mulawarman. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Kutai seperti Prasasti Yupa, Arca Bulus, 12 batu, dan kalung emas. Nah, berikut adalah peninggalan kerajaan Kutai yang paling terkenal, yaitu berupa Prasasti Yupa.
Yupa sendiri merupakan salah satu bukti peninggalan kerajaan Kutai yang bercorak Hindu, yang mana kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat. Salah satu sumber sejarah yang membuktikan keberadaan Kutai ini adalah 7 yupa yang ditemukan di kawasan Muara Kaman. Yupa sendiri berarti tiang batu yang berfungsi sebagai tempat mengikat hewan kurban yang dipersembahkan kepada para dewa. Lanjut, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raja di Rajaguru Jayasinghawarman yang terletak di dekat Sungai Citarum. Kini, daerah tersebut menjadi daerah Lebak, Banten. Daerah kekuasaan kerajaan ini meliputi Banten, Jakarta, dan Cirebon. Raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Wisnuwardana, Indrawarman, Candrawarman, dan Purnawarman yang memimpin pada puncak kejayaan kerajaan ini. Ada pula penerusnya seperti Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan Linggawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara itu ada berupa Saila Prasasti yang berjumlah 7. Nah, itu yang pertama ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Bogor, dan berisi ukiran telapak kaki manusia yang dianggap sebagai representasi Raja Purnawarman. Yang kedua, Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Bekasi dan berisi informasi tentang penggalian sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian sungai Gomati oleh Raja Purnawarman. Prasasti yang ketiga yaitu Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di puncak bukit Koleangka dan berisi ukiran telapak kaki manusia serta keterangan dalam bentuk puisi. Yang keempat itu Prasasti Lebak atau disebut Cidanghyang. Prasasti ini ditemukan di Lebak, Pandeglang, dan berisi pujian kepada Raja Purnawarman. Yang kelima ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara dan berisi 2 ukiran telapak kaki gajah. Yang keenam itu ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan di kawasan hutan Cipamingkis, Bogor, dan berisi ukiran telapak kaki manusia. Yang ketujuh, Prasasti Muara Ciaten. Prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor, dan berisi informasi tentang kegiatan kerajaan. Lanjut kita ke kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini pertama kali muncul di pantai utara Jawa Tengah bersamaan dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Beberapa raja yang pernah berkuasa yaitu Wasumurti, Wasugeni, Wasudewa, Wasukawi, Kiratasingha, Kartikeyasingha, Wasuwari atau juga disebut Ratu Sima. Setelah Ratu Sima wafat, Kerajaan Kalingga dibagi menjadi 2 kekuasaan, utara dan selatan. Adapun bukti peninggalan Kerajaan Kalingga yaitu berupa Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini sering juga disebut Prasasti Dakawu, ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Selain tulisan, terdapat gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak,
kalasangka, cakra, dan bunga teratai. Pahatan gambar-gambar tersebut melambangkan latar belakang dari keagamaannya, yaitu agama Hindu, aliran Shiva. Lanjut, kerajaan Hindu yang keempat adalah Mataram kuno. Mataram kuno ini juga disebut sebagai kerajaan Medang, adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah yang berdiri pada abad ke-8 Masehi dan berpusat di daerah Mataram atau daerah Jogja sekarang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9 dan ke-10 dan kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Peninggalan yang terkenal yaitu ada Candi Borobudur dari agama Hindu dan Candi Prambanan dari agama Buddha dan Candi Prambanan dari agama Hindu. Nah, seperti ini ya gambar candinya. Ini namanya Candi Prambanan. Nah, demikian dulu yang dapat kita simpulkan hari ini adalah agama Hindu itu adalah salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari peradaban lembah Sungai Indus di India sekitar 1500 sebelum Masehi. Agama ini berkembang dari perpaduan antara budaya bangsa Dravida dan bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Kitab sucinya yang utama adalah Weda yang memuat ajaran tentang dharma atau kebenaran, karma atau perbuatan, samsara atau kelahiran kembali, dan moksa atau pembebasan. Yang kedua, penyebaran agama Hindu keluar India termasuk ke Indonesia itu dilakukan melalui adab perdagangan, perkawinan, dan hubungan kebudayaan. Di Indonesia, agama Hindu berkembang pesat mulai abad ke-4 Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu seperti Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Mataram kuno di Jawa Tengah dengan bukti peninggalan sejarahnya berupa prasasti, candi, dan karya sastra klasik. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk kerajaan yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, kita tutup pembelajaran dengan ngaturang Paramasanti. Om Santi, 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 Om.